kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Arus Balik. Karya Pramudia Anantatur. Dikutip dari halaman 740 hingga 741. Zaman Gajah Mada, zaman anak desa dapat mengedepankan pendapatnya pada kaisar, telah lewat. Kita tak pernah lagi punya kaisar selama ini. Raja-raja semakin jadi kecil dan anak. Anak desa jadi lebih kecil lagi. Aku menyadari tak ada kemampuan membendung arus utara. Arus balik yang semakin besar juga ini. Maka, akulah orang yang paling menderita karena kesadaran ini. Zaman bukan hanya tak membantu, bahkan melawan kita. Itu sebabnya akan kutinggalkan pada kalian dan semua kuserahkan pada kalian. Babat Diponegoro, Pupuh 20, Dandang Gulo, bagian 10-19, karya Pangeran Diponegoro, dikutip dari halaman 302-303. Kanjeng Pangeran tidak kuasa melihat wajahnya. Sang Ratu Adil cahayanya kalah di gunung. Hanya busana Kanjeng Pangeran terlihat serba hijau sorbannya. Memakai jubah putih dan celana putih. Memakai selendang haji merah, menghadap ke barat daya. Berdiri di puncak gunung menghadap batu pertapaan saja. Tidak ada perindangnya. Rerumputan terlihat bersih bagai disapu. Kanjeng Pangeran di bawah melihat ke atas. Ke arah tenggara menghadapnya. Ratu Adil lalu berkata, "Hei kau, Abdul Hamid, karena itu kau kupanggil. Prajuritku semua kau tolak. Di Jawa nanti rebutlah. Seandainya ada orang bertanya kepadamu, suruhlah mencari pada surat dalam Quran." Kanjeng Abdul Hamid berkata, "Mohon maaf, hamba sudah tidak kuat berperang dan tidak sanggup melihat kematian. Dan lagi dulu saya sesungguhnya sudah melakukan perbuatan buruk kepada sesama manusia." Sang Ratu Adil bersabda, "Tidak diperbolehkan itu. Itu sudah menjadi takdir Allah untuk tanah Jawa. Engkau yang mempunyai cerita. Tidak ada yang lain lagi." Sesudah mendengar suaranya bagaikan piring yang dibanting pada batu besar, lalu hilang keduanya, seperti tidak dapat diceritakan. Lalu perasaan Kanjeng Pangeran sendiri yang berdiri di gunung. Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk bangsanya. Halaman 297 hingga 298. 25 Desember 1902. Harapan kami, tolonglah, bantulah kami agar usaha kami berguna bagi bangsa kami dan terutama bagi kaum perempuan bangsa itu. Tolonglah kami untuk membebaskannya dari beban berat yang diletakkan di atas bahunya oleh adat lama turun-temurun. Tolonglah kami untuk menarikkan derajatnya, untuk menjadikan perempuan dan ibu sejati agar lebih siap menjalankan kewajiban yang besar. Kewajiban yang ditetapkan oleh ibu alam sendiri kepada perempuan, yaitu pendidik pertama umat manusia.
Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 sampai 1946, karya Benedict Anderson, dikutip dari halaman 93 sampai 94. Wikana yang pernah menjadi anak emas Soekarno menimbulkan suasana emosional dalam rapat itu dengan menyatakan terang-terangan bahwa Soekarno sedang gagal berbuat sebagai bapak. Keretakan terakhir terjadi ketika Wikana mencetuskan, apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman ini, malam ini juga beresok akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah. Dengan marah sekali, Soekarno berkata dengan keras, "Ini leher saya, seretlah saja saya ke pojok itu. Dan sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu beresok." Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini segar, dan berjalanlah terus. Potret Pembangunan dalam Puisi, karya W.S. Rendra, dikutip dari halaman 31. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring labah-labah. Orang-orang bicara dalam kasak-kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyaan. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan.